Jajaran orang terkaya di Indonesia kehilangan hartanya hampir 1% dalam semalam. Penurunan harta kekayaan konglomerat di tanah air terpantau beriringan dengan jatuhnya kinerja pasar modal Indonesia akibat sentimen geopolitik global. Mengutip data Forbes Real Time Billionaires, Selasa 23 April, orang terkaya di RI, Prayogo Pangestu, mencatatkan penurunan harta kekayaan terbesar 4,18%. Pengusaha petrokimia itu kehilangan sekitar 35,7 triliun rupiah, yang otomatis menurunkan kekayaan bersihnya menjadi sekitar 819 triliun rupiah. Selanjutnya, Lo Tak Kwong mencatatkan pengurangan kekayaan 0,85%. Pendiri Bayan Resources itu kehilangan sekitar 3,6 triliun rupiah, yang otomatis menurunkan kekayaan bersihnya menjadi 25,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemilik Bank Sentral Asia, Budi dan Michael Hartono, kehilangan masing-masing 1,22% dari total kekayaannya. Kedua konglomerat yang dikenal sebagai bos Jarum Group tersebut menorehkan kerugian 291 juta dolar Amerika Serikat dan 280 juta dolar Amerika Serikat. Terakhir, Sri Prakash Lohia yang menempati jajaran kelima orang terkaya di Indonesia juga mengalami penurunan signifikan atas hartanya. Pemilik Indorama Corporation itu mengalami penurunan kekayaan hingga 0,1% dalam semalam atau 128 miliar rupiah. Hal tersebut membawa total harta bersihnya menjadi 112,36 triliun rupiah. Berita terpopuler selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik pricing atau cost of borrowing Bank Dunia yang terlalu mahal dibandingkan MDB sejawat lainnya saat ini. Hal ini diungkapkan dalam Development Committee Meeting di sela-sela rangkaian kegiatan 2024 IMF World Bank Group Spring Meetings di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 hingga 20 April 2024 lalu. Sri Mulyani juga menyinggung perihal pentingnya penambahan kapasitas keuangan Bank Dunia dan penguatan kepentingan dan keterwakilan anggota. Dia juga menyampaikan keyakinannya bahwa peningkatan modal yang sejalan dengan tinjauan kepemilikan saham akan memperkuat legitimasi dan tata kelola Bank Dunia di saat lembaga-lembaga global terpercaya sangat dibutuhkan keberadaannya. Dikutip dari IDA Bank Dunia, bunga pinjaman untuk ekonomi kecil selama kurun waktu 40 tahun dengan grace period 10 tahun dikenakan dalam dua skema. Pada 11 hingga 20 tahun pertama, Bank Dunia mengenakan rate 2% dan 4% untuk tahun ke-21 hingga tahun ke-40. Terjadi antara Amerika Serikat dan China ternyata menguntungkan tetangga Indonesia, namun bukan Vietnam atau Thailand, melainkan Malaysia. Perusahaan asing kini berupaya memindahkan fasilitas manufaktur mereka keluar dari China, dikenal dengan sebutan China Plus One. Malaysia mendapat banyak keuntungan, terutama terkait industri semikonduktor, di mana negeri itu menjadi eksportir terbesar ke-6 dunia. Intel sebagai raksasa chip Amerika Serikat disebut-sebut sedang membangun pabrik di Penang yang akan menjadi fasilitas luar negeri pertama perusahaannya untuk pengemasan chip 3D yang canggih. Dengan banyaknya perusahaan semikonduktor dan kendaraan listrik yang pindah ke Asia Tenggara untuk melewati pembatasan perdagangan dan memperkuat rantai pasokan mereka, Malaysia disebut berada dalam posisi yang tepat. Ekosistem yang ada khususnya di Penang dan daerah sekitar Kulim di negara bagian Kedah merupakan magnet bagi perusahaan-perusahaan teknologi yang ingin mengurangi resiko di tengah persaingan ketat antara Amerika Serikat dan China. Hal sama juga terjadi di negara-negara Eropa. Informasi terpopuler lainnya di tengah menjadi sorotan, badai hujan di China Selatan menyebabkan banjir besar dan membuat kota di negeri tirai bambu tersebut menjadi lautan. Bencana ini pun memaksa puluhan ribu orang mengungsi akibat banjir, sedikitnya 11 orang hilang. Sejak pekan lalu, setidaknya 44 sungai di lembah Sungai Pearl meluap melebihi garis peringatan. Hujan lebat ini mengakibatkan lumpuhnya beberapa kota di bagian selatan China, mulai dari daerah pegunungan hingga daerah tepi sungai. Selain 11 orang yang dilaporkan hilang, hujan lebat yang mengguyur China ini mengakibatkan tanah longsor di wilayah dekat pegunungan utara yang memakan korban luka sebanyak 6 orang.
Hujan lebat yang berlangsung selama berhari-hari ini juga telah melanda Provinsi Guangdong yang dikenal sebagai pusat perekonomian di China Selatan. Akibat banjir besar, setidaknya 82.500 orang dievakuasi. Banjir juga merusak lebih dari 80 rumah sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi hampir 140 juta yuan atau sekitar 300 triliun rupiah. Tak hanya perumahan, dampak banjir juga turut dirasakan para petani karena lahan pertanian mereka terendam banjir. 冇啦，啲秧都冇晒啦，係嘛？你損失10零萬啊嘛，我哋幾日冇田啊嗰度，而家全部浸晒咯，仲有谷嘅咧，有得賣嘅咧，都冇人嚟理。今年政府冇嚟啊，往年有嘅，今年冇人嚟。